I sama dengan nilai kelas. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul. Modus data tunggal tidak memiliki rumus. Kita hanya perlu mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian modus data berkelompok memiliki rumus, yakni modus sama dengan TB ditambah P dikali B1 per B1 ditambah B2. Dengan keterangan TB sama dengan Pi bawah kelas modus tambah P panjang kelas interval B1 dikali dengan B1, yakni selisih frekuensi dengan kelas modus sebelumnya dibagi B1 ditambah B2, yakni B2 yakni frekuensi dengan kelas modus berikutnya. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adeline. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeline Oktarina, NIM 1810201002. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang median. Pengertian median sendiri itu adalah median adalah nilai tengah dari data yang terlebih dahulu diurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, ataupun dari data yang terbesar sampai data yang terkecil. Untuk menentukan median suatu data tergantung pada N. N di sini, maksud dari N di sini adalah jumlah dari data itu. Apakah N tersebut ganjil atau genap? Jika banyaknya pengamatan N genap, maka pengamatan yang dimaksud adalah data antara yang ke1/2N dan yang ke1/2N plus 1. Sedangkan untuk N yang ganjil, pengamatan yang dimaksud adalah yang ke1/2 dikali N plus 1. Jika N merupakan bilangan ganjil, maka statistik urutan ke merupakan skor yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Skor itu disebut median. Median ini ada dua. Yang pertama itu median data tak berkelompok. Median data tak berkelompok ini rumusnya N plus 1/2. Untuk contohnya sudah ada di makalah kami ya. Untuk median data berkelompok dengan rumus ME sama dengan BB plus P dikali 1/2N dikurang jumlah F per F. Dengan keterangan ME itu median, BB itu batas bawah kelas yang mengandung kelas median, P panjang kelas, N jumlah data, F banyak frekuensi kelas median, JF jumlah dari semua frekuensi kumulatif sebelum kelas. Untuk contohnya sudah ada di makalah kami. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Baiklah, kepada Saudari Ade Irma. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Ade Irma. Dengan NIM 1810201001, izin bertanya kepada kelompok 2. Dari penjelasan makalah Anda tadi, terdapat pada bagian yang B, yaitu rata-rata data tunggal. Rata-rata dilambangkan dengan X. Rata-rata dihitung dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyak data. Oleh
Oleh karena itu, data tunggal datanya disusun sendiri menurut nilai dan besarannya masing-masing, maka nilai rata-ratanya diperoleh dengan cara menjumlahkan semua nilai, lalu dibagi dengan banyaknya data itu. Nah, tolong berikan contoh yang mudah kami pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, moderator. Baik, silakan kepada Aprilita. Tadi kan Saudari Adeline menjelaskan yang di halaman 5. Yang di bagian, jika banyaknya pengamatan N genap, maka pengamatan yang dimaksud adalah data antara yang ke setengah N dan yang ke setengah N plus 1. Sedangkan untuk N yang ganjil, pengamatan yang dimaksud adalah yang ke setengah N plus 1. Nah, yang ingin saya tanyakan, coba pemakala memberikan contoh dengan cara menjelaskan pakai contoh soal atau dengan contoh soal yang dimaksud yang tadi. Jika pengamatan genap, maka pengamatan dimaksud adalah data antara yang ke setengah N. Baik, terima kasih kepada Aprilita. Ya, terima kasih. Moderator izin bertanya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versa Medila. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Di halaman 4 pada poin mencari rata-rata pada data kelompok. Itu kan ada di contoh soal di tabel. Contoh soal yang tabel itu, buatlah tabel berikut, tentukan nilai perwakilan XI dan hitung FI XI. Nah, yang ingin saya tanyakan, bisa tolong jelaskan, tolong kelompok 2 jelaskan bagaimana penerapan data penggunaan MEAN pada data kelompok di contoh soal yang kelompok 2 berikan, karena di situ saya kurang paham. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Versa Medila. Di sini saya akan mengulangi lagi pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu pertanyaan dari Ade Irma. Berikan contoh yang mudah dipahami tentang rata-rata data tunggal. Ya, benar. Pertanyaan dari Aprilita itu berikan contoh yang jelas pada bagian halaman 8 tentang median. Halaman 5, ya, tentang median. Median. Terus pertanyaan dari Versa Medila itu coba jelaskan bagaimana cara penggunaan MEAN pada contoh soal yang dipaparkan pada makalah halaman 4 tentang rata-rata data berkelompok. Baiklah, kepada teman-teman, harap ditunggu sebentar agar makalah bisa mencari jawabannya. Terima kasih. Di tempat saya kurang memadai. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ade Irma. Pertanyaannya yakni, berikan contoh yang mudah dipahami dari rata-rata data tunggal. Untuk mencari rata-rata data tunggal, yakni dengan menambahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Di sini saya telah mengumpulkan data yang paling sederhana, yakni 1, 2, 5, 7, 3, 4, 6, 9, dan 8. Langkah untuk menghitung rata-rata data tunggal dengan mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar.
Jika diurutkan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kita masukkan ke rumus dari rata-rata, yakni X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per banyak data. Jadi kita jumlahkan seluruh data yang telah disajikan tadi, yakni 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6, ditambah 6, ditambah 7, ditambah 8, ditambah 9, dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini berjumlah 10, jadi dibagi dengan 10. Maka hasil dari penjumlahan ini yakni 51 dibagi dengan 10, menghasilkan 5,1. Jadi rata-rata atau mean dari data yang telah saya sajikan adalah 5,1. Itu saja contoh. Terputus kayaknya. Silakan moderator lanjutkan. Baiklah, kepada Saudari Ade Irma, apakah sudah jelas? Atau adakah dari teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Ade Irmanya keluar juga itu, baru masuk. Baiklah, kepada Ade Irma, apakah sudah jelas? Baiklah, saya ulangi kepada Saudari Ade Irma, apakah jawaban dari kelompok 3 sudah jelas? Kelompok 2 sudah jelas? Maaf moderator, tadi suara dari pemangkalannya kurang jelas, banyak terputus-putus. Oh. Baiklah, kepada Saudari Mayang untuk mengulangi jawaban. Saya ulangi jawabannya. Kan tadi Ade Irma bertanya mengenai berikan contoh yang mudah dipahami dari rata-rata tunggal. Rata-rata dilambangkan dengan X. Rata-rata hitung merupakan cara membagi jumlah nilai data dengan banyak data. Kan di sini saya sudah mengumpulkan data yang paling sederhana, yakni 1, 2, 5, 7, 3, 4, 6, 9, dan 8. Kita urutkan dahulu data tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar, yakni dari 1 ke 9. Kemudian kita masukkan rumus. Rumusnya yakni X sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 per banyaknya data, per N. Kita jumlahkan seluruh data yang ini, kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9. Hasil dari penjumlahan ini hasilnya adalah 51. Kemudian jumlah seluruh data ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data, jumlah data yang ini. Jumlah data ini berjumlah 10. Jadi 51 dibagi dengan 10. Menghasilkan 5,1. Jadi rata-rata atau mean dari data ini yakni 5,1. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Ade Irma, apakah jawaban dari Saudari Mayang sudah jelas? Sudah jelas. Dari jawaban dari pemakalan tadi, jadi dari jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sebelum itu, dari jumlah seluruh data itu diurutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, lalu dibagi dengan banyaknya data. Dan hasilnya itu jadi rata-ratanya. Terima kasih pemakalah. Baik, terima kasih kepada Saudari Ade Irma.
Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Saudari Adeline. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Intan. Saudari Intan tadi menanyakan pada halaman 8 di paragraf terakhir untuk menentukan median suatu data pengamatan tergantung pada N, bisa dibaca ya. Saudari Intan kurang memahami. Jadi maksud dari ini adalah saya tuliskan ya. Jadi maksudnya itu 1/2N untuk data genap itu maksudnya tuh 1/2 N plus 1 untuk data genap. Untuk data genap itu sendiri sudah ada contohnya pada makalah kami di halaman 9. Nih, di halaman 9. Contoh yang genap. Maksud N genap itu ininya 1, 2, bentar, ngeblur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per 2, N plus 1, atau bisa juga dengan N plus 1/2, seperti yang sudah kami tuliskan di makalah kami. Langkah-langkah menjawabnya itu, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai terbesar dari jumlah data ini. Kita urutkan menjadi 30, 45, 50, 60, 65, 75, 80, 80, 90, 95. Kemudian, untuk mencari posisi median dengan menggunakan rumus letak median yang tadi. Sebenarnya kalau sudah ditulis rumusnya itu bentuknya seperti ini. Kita masukkan angkanya. N di sini sebanyak 10. N itu kan jumlah data, jadi sebanyak 10 ditambah 1/2. Jadi hasilnya 11/2. Jadi 11 bagi 2 itu 5,5. Nah, posisi median itu terletak di antara data ke-5,5 atau di antara data ke-5 dan data ke-6. Jadi rumusnya data ke-5 ditambah ke-6 dibagi 2. Jadi 65 ditambah 75 dibagi 2, 140 sama dengan 70. Jadi dari data ini, mediannya itu adalah 70. Kemudian, tadi juga bertanya tentang jika N-nya itu ganjil. Nah, jika N-nya ganjil itu, jika N-nya ganjil, rumusnya 1/2 N plus 1. 1/2 misalnya ini 7, 8, 9, ini ada 5. Itu kan ganjil. Berarti rumusnya 1/2 dikali N plus 1 sama dengan 1/2. N-nya itu sebanyak 5, kita masukkan 5 plus 1. 1/N sama dengan 6. Mediannya jadi 3. Maksud dari median 3 ini, mediannya itu terletak di data ketiga. Jadi hasilnya itu 8. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan secara singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada Saudari Aprilita, apakah jawaban dari Saudari Adeline sudah bisa dipahami? Iya, terima kasih kepada Adeline. Jadi yang tadi yang N ganjil itu, yang hasil dari median itu ya merupakan ialah data yang ketiga tadi, yang hasilnya 3, berarti datanya yang ketiga yaitu 8. Ya, nilai tengahnya. Sebenarnya kalau meskipun tidak pakai rumus, kita juga bisa tahu kok median kalau data ganjil itu. Tinggal kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita cari yang di titik tengahnya itu berapa. Contoh tadi kan ada 5 N-nya. Nah, terletak di ketiga itu ada 8.
terima kasih kepada Adeline atas jawabannya dan terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Perdata. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Versa Medila akan dijawab oleh Saudari Mayang. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari Versa Maidila, yakni pertanyaannya jelaskan bagaimana penggunaan MEN pada data kelompok yang tersaji di makalah. Baiklah, ini setelah saya cari, saya akan jelaskan. Kelas ke-1 nilai ujiannya yaitu 31 sampai 40 dengan frekuensi 2. Nilai tengah, cara mencari nilai tengah yakni 31 ditambah dengan 40 dibagi 2. Kemudian menghasilkan 35,5. Untuk menentukan rata-rata, langkah pertama itu menentukan titik tengah, nilai tengah ini. Dan jumlah perkalian titik tengah dengan frekuensi yang ini. Sedangkan untuk menentukan FI dikali XI, tinggal kita jumlahkan, kita kalikan nilai tengah dikali dengan frekuensi. Jadi 35,5 dikali 2 sama dengan 71,0. Begitupun seterusnya. Yang nomor 2. Untuk mencari nilai tengah sama seperti tadi. Kemudian untuk mencari MEN dari tabel yang sudah disajikan ini, kita masukkan rumusnya, yakni MEN sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Sigma FI dikali XI yaitu nilai yang ini. Nilai yang sudah kita cari tadi dijumlahkan seluruhnya, maka akan menghasilkan 60,90 dibagi dengan FI atau frekuensi. Kita jumlahkan nilai frekuensi yang ini, maka akan menghasilkan 80. Jadi, sigma FI dikali XI per sigma FI, nilainya yakni 6090,0 dibagi dengan 80, sama dengan 76,125. Sama dengan 76. Jadi, MEN dari data di atas, dari data yang ada di makalah kami, yakni 76. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Baiklah, kepada Saudari Versa Medila, apakah jawaban dari Saudari Mayang sudah jelas? Maaf, Saudari Mayang terlalu cepat menjelaskannya. Agak lambat sedikit memang. Baik, kepada Saudari Mayang untuk mengulanginya. Baiklah, saya ulangi. Kan di makalah sudah tersaji data ini. Nah, cara mencarinya itu kelas ke-1 nilai ujiannya 31 sampai 42 dengan frekuensi nilai tengah jumlah dari nilai ujian ini 40 ditambah dengan 31 dibagi 2, maka menghasilkan 35,5. Mencari 45,5 ini sama 50 ditambah dengan 41 dibagi dengan 2 akan menghasilkan 45,5. Begitupun seterusnya, 60 ditambah 51 dibagi 2 akan menghasilkan 55,5. Kemudian untuk menentukan rata-rata, kita harus mengalihkan frekuensi dengan nilai MEN tadi. Saya sama sudah paham. Baik, terima kasih kepada Versa Medila. Bu, ini ada sesi kedua, Bu. Ya, kalau ada satu lagi pertanyaan, silakan. Baiklah, kepada teman-teman adakah yang ingin bertanya lagi?
Ya, kalau nggak ada, ditutup aja. Baik, terima kasih. Sebelum kita menutup diskusi pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dulu ya. Saya bahas dulu diskusinya. Oke. Dan saya akan tambahkan materinya ya. Saya tidak tahu apakah kalian warahmatullahi wabarakatuh. sudah mengerti semua atau bingung tapi nggak tahu cara menyampaikan bingungnya. Ibu nggak tahu ini, nggak bisa membaca muka-mukanya. Soalnya kalau dari pertanyaannya kayaknya pertanyaan dasar ya. Jadi cuma rata-rata cara bagaimana menentukan nilai tengah tunggal kan. Padahal yang lebih ribet itu ketika kalian ingin menentukan yang kelompok nantinya. Misalnya modus kelompok bagaimana, median kelompok bagaimana, kan. Kalau rata-rata kelompok saya rasa karena sudah sering menggunakan rata-rata ya. Jadi kemungkinan tidak terlalu banyak kendalanya nanti. Nah, yang terkendala mungkin nanti ketika menentukan nilai tengah untuk data kelompok sama modus data kelompok. Kayaknya nggak disinggung-singgung. Saya nggak tahu apakah memang sudah paham. Untuk rata-rata saja masih bingung. Bagaimana kalau untuk median sama modus yang jarang digunakan, ya. Oke. Jadi pertanyaannya nanti saya saya bahas setelah saya memberikan tambahan materi ya. Baiklah, saya akan share screen dulu ya untuk materi hari ini. Sebentar. Kelihatan share screen-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Kelihatan. Besar kelihatan sama kecil? Kalian bisa zoom out ya di HP kalian atau di laptop kalian itu ya. Diperbesar aja gambarnya, kalian perbesar ya. Oke. Bahasan kita hari ini kan tentang ukuran pemusatan data ya. Jadi pokok bahasannya kita bahas tentang min, median, modus sama nanti hubungan min, median, modus ya. Oke. Nah, ini untuk yang ukuran pemusatan data ya. Jadi kalau kita membahas tentang ukuran pemusatan, berarti kita akan mencari data itu berpusatnya di mana. Ya. Nah, pusat data kalau kita kan bumi ya, porosnya di mana. Ya. Nah, ini kita bicara pusat datanya, bukan pusat buminya, inti bumi bukan, tapi pusat atau inti dari data itu di mana. Nah, kalau kita bicara tentang pusat data, maka kita akan membicarakan juga tentang rata-rata. Ini salah ya, bukan nilai tengah, rata-rata atau min ya, min atau nilai rata-rata. Kemudian ada modus dan median. Nah, untuk kuartil, desil, persentil saya masukkan ke kelompok selanjutnya, ukuran letak ya. Nah, kenapa saya masukkan di sini ukuran pemusatan? Karena median pun itu termasuk dalam kuartil sebenarnya. Masuk dalam desil, masuk dalam persentil, karena dia termasuk ukuran letak. Letak yang mana? Letak yang membagi dua data dari segugus data. Jadi kumpulan data itu letaknya itu ya letak median, nilai tengahnya itu ya, membagi dua bagian sama besar. Misal datanya ada 10 berarti dibagi sama besar 5, 5. Nah, itulah letaknya nanti median. Ya. Jadi kuartil juga seperti itu ya, namanya ukuran letak. Nah, ukuran pemusatan data itu mencakup data yang di-grouping sama yang tidak di-grouping. Jadi ungroup sama grup data ya.
Ungroup data itu maksudnya data yang belum dikelompokkan. Yang seperti misalkan kalau data tunggal, ya. Kemudian kalau grouping data itu data yang sudah dikelompokkan yang kita sajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, kemarin kita sudah singgung ya, penyajian data baik dalam tabel, ya tabelnya tabel biasa, kemudian tabel frekuensi, ya, tabel kumulatif, relatif kumulatif, ya, itu kita bahas sudah tabelnya. Kemudian ada yang namanya diagram, ya, mulai dari diagram batang, garis, ya, sampai ke histogram, poligon, sama ogif sudah kita bahas, ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, jadi ukuran pemusatan itu adalah ukuran data numerik, ya, yang menjelaskan ciri-ciri datanya. Ya, karena dia merupakan pusat data, maka dia akan mencirikan datanya. Datanya itu bagaimana, ya? Rata-ratanya nanti bagaimana? Berarti kalau kita bicara tentang pemusatan, berarti kita membicarakan min, median, modus, seperti itu ya. Kemudian ukuran pemusatan data itu juga sebarang ukuran, ya, yang menunjukkan pusat data yang telah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Ya, jadi nggak harus kalian mengurutkan itu terkecil sampai terbesar. Bisa dari terbesar sampai terkecil. Asal syaratnya itu datanya diurutkan. Yang penting datanya diurutkan. Ya, tidak masalah kalian mau menulisnya dari tangan kiri ataupun dari tangan kanan. Tapi sejatinya, lumrahnya, standarnya, mengurutkan biasanya kita terbiasa terkecil. Ya, biasanya kita menggunakan tangan kanan untuk melakukan aktivitas. Jarang sekali kita menggunakan tangan kiri. Nah, seperti itu juga mengurutkan data. Boleh, tidak jadi masalah kalau memang sudah menjadi kebiasaan. Ya. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan ukuran pemusatan data? Ya, alasannya itu karena untuk mempermudah peneliti ketika ingin mengambil kesimpulan atau membuat interpretasi, ya. Karena biasanya ketika kita ingin menguji hipotesis, maka kita akan menggunakan uji statistik yang membandingkan min ataupun median, ya. Jadi uji statistik itu biasanya menggunakan pengujian membandingkan dua rata-rata ataupun nilai tengahnya. Nah, jarang sekali uji hipotesis itu menggunakan modus. Biasanya modus itu ditambahkan saja ketika sudah ada kesimpulan, sudah ada data dalam bentuk tabel distribusi untuk tambahan informasi, misalkan menggunakan modus. Biasanya seperti itu. Ya, jarang sekali menggunakan modus untuk membandingkan atau untuk menguji hipotesis, itu jarang. Tapi mungkin ada, ya, tapi jarang. Saya lanjutkan. Oke. Ini ukuran pemusatan data untuk tunggal. Jadi saya bagi-bagi, nanti ada yang tunggal, ada yang kelompok. Jadi pemusatan data tunggal berarti kita membicarakan rata-rata, median, modus untuk yang data tunggal. Ya, jadi nggak terpisah-pisah. Untuk rata-rata ya atau min, ya, itu menggambarkan, ya, ukuran, ya, yang singkat atau lebih jelas dari sekumpulan data dengan melihat pusat suatu data. Jadi ketika kita menghitung rata-rata atau min, kita sudah bisa melihat pusat datanya itu di mana. Ya. Dengan syarat data harus diurutkan terlebih dahulu. Itu. Jadi kalau kita sudah menghitung rata-rata, maka pusat datanya ada di situ. Kenapa dikatakan pusatnya di situ? Ya karena kebanyakan datanya itu, mayoritasnya itu nilainya seperti itu misalnya. Misalnya dari 30 siswa, ternyata setelah dihitung, ya, rata-ratanya itu misalkan 70. Ya, rata-ratanya 70. Berarti pusat datanya itu 70. Kenapa dikatakan pusatnya 70? Karena, ya, dari 30 siswa itu hampir semuanya nilainya 70.
ya. Meskipun nanti ada yang kurang dari 70 atau lebih dari 70, tapi kebanyakan itu mendekati 70 ya, atau melebihi 70 sedikit ya, kayak gitu. Nah, rata-rata untuk data tunggal itu kita lambangkan kemarin dengan X atau X bar. Ya. Nah, untuk jenis rata-rata itu ada 3 macam ya. Yang pertama rata-rata numerik atau rata-rata hitung. Yang kedua rata-rata ukur atau geometrik mean ya. Kemudian rata-rata harmonik atau harmonic mean atau biasa disebut rata-rata pertumbuhan. Ya. Nah, dari ketiga ukuran jenis rata-rata ini yang kita gunakan itu yang sering kita gunakan ya, itu rata-rata numerik atau rata-rata hitung. Yang kalian gunakan tadi kelompok tadi bahas itu merupakan rata-rata numerik, rata-rata hitung, bukan rata-rata ukur, bukan rata-rata harmonik ya. Nah, bedanya apa? Ya, kalau rata-rata ukur ini biasanya digunakan untuk menghitung misalnya laju pertumbuhan, rasio, ya, kemudian apa lagi? Perbandingan antara tahun ke tahun, ya, seperti itu. Ya, kita lihat dulu perbedaannya, ya. Oke. Nah, ini untuk rata-rata hitung data tunggal, ya. Jadi X bar, kita simbolkan X bar atau X ya, tapi biasanya itu lebih untuk membedakan data, maka digunakan X bar ya. Itu rumusnya sama dengan X1, X2, X3 sampai Xn. Maksudnya di sini bergantung pada banyaknya data ya yang ada yang atau diperoleh oleh peneliti ya. Kemudian dibagi N itu banyaknya data ya. Nah, kemudian atau kita singkat ya, kita simbolkan X bar sama dengan sigma XI per N ya. XI ya di bawah sigma itu kita bisa tulis sigma I mulai dari 1 sampai N. Ya. I-nya mulai dari mana? Ya, mulai dari data pertama. Ya, kemudian N-nya sampai mana? Sampai data terakhir. N-nya misalnya tadi datanya ada berapa? 10, 9. Nah, jadi ditambah sampai 9 kali. Baru dibagi banyaknya data. Nah, untuk makalah kelompok tadi ya Ibu lihat, nah Mayang nggak salah yang menjelaskan ya. Jadi ada 9 data kalau nggak salah. Jadi dia menjumlahkan ya. Jadi X sama dengan X1 tambah X2 sampai tambah X3. Sedangkan datanya ada 9 ya. Nah, itu harusnya ditambah sampai 9 kali. Berarti X1 tambah X2 tambah X3. Kalau nggak mau nyebutnya sampai X9, ya panjang, sebutin semua. Kalian tinggal misalkan titik-titik seperti itu. X1 tambah X2 tambah X3 sampai dengan X9 seperti itu. Jangan sampai X3 karena datanya ada 9. Ya. Nah, kemudian baru dijumlahkan, kemudian dibagi banyaknya data. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya ya, contoh lain ya. Jadi akan kita hitung rata-rata jumlah gastropoda. Maksudnya di sini kalau pernah belajar biologi itu tahu ya jenis-jenis hewan ya, hewan yang bagaimana. Jadi bagian dari arthropoda biasanya ya. Nah, nggak perlu kita bahas ya. Jadi kita ambil aja jenis gastropoda misalkan ada A sampai I jenisnya. Nah, jumlah gastropodanya untuk A itu ada 6 ya. Untuk B ada 1 dan seterusnya I sampai 2 ya. Nah, untuk menghitung rata-rata jumlah gastropoda ya, maka kita mencarinya dengan min ya, simbolnya X bar. X bar sama dengan sigma XI sampai N. Berarti sigma XA ditambah, berarti kita mulai dari A. XA ditambah XB ditambah XC dan seterusnya. Karena dia nggak main angka, dia pakai alfabet, maka kita ganti boleh. XA ditambah XB ditambah XC dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan semuanya.
6 ditambah 1 ditambah 2 dan seterusnya sampai dengan 2 ditambah 2. Jumlahnya 35. Nah, itu namanya jumlah ya. Nah, kemudian kita bagi banyaknya data. Banyaknya data ada A sampai I. Ada berapa A sampai I? Ada 9. Maka kita bagi. Maka rata-ratanya itu 3,9. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk apa namanya? Rata-rata ukur data tunggal ya. Atau rata-rata geometrik tadi ya. Nah, rumusnya itu kita simbolkan karena dia geometrik ya. Jadi G sama dengan akar pangkat dari N, di mana X1 dikali X2 dikali sampai dan seterusnya dikali Xn. Atau kita simbolkan sigma A. Akar dari pangkat N itu mulai dari PI, mulai dari 1 sampai N dikali XI. Nah, bentuknya itu bagaimana? Ya, itu akan mengukur ketika menggunakan rata-rata ukur atau geometrik ini ya, maka kita membicarakan data pertumbuhan ya, laju ya, indeks, rasio ya, itu yang kita bahas. Bisa misalnya laba, rugi. Biasanya jarang dipakai ke matematika ya, maksudnya ke pengujian kita. Nah, biasanya itu lebih ke kehidupan sehari-hari. Tabungan, ada rasionya kan, ada biaya, harga, indikator, biasanya lebih ke permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya pertumbuhan laju bakteri dari tahun ini atau bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan seterusnya. Itu kan ada pertumbuhan. Ada lajunya ya. Nah, itu biasanya kita pakai rata-rata geometri atau ukur. Nah, di dalam pendidikan juga bisa ya. Kita menghitung misalkan hasil UN misalnya tahun sekian dari misalnya tahun 2018, 19, 20. Nah, itu kan pertumbuhan juga. Ada perubahan, ada rasionya nanti. Nah, itu bisa menggunakan rata-rata ukur atau geometrik ya. Oke. Bu, Ya. hujan, Bu, angkat jemuran dulu ya. Oh ya, silakan. Silakan. Ya. Saya lanjut ya. Oke. Kemudian untuk rata-rata harmonik ya, untuk data tunggal, ini rumusnya H ya, itu sama dengan N dibagi sigma mulai dari I sampai, mulai dari I sama dengan 1 sampai N ya, di mana datanya itu 1 per XI ya. Nah, untuk rata-rata harmonik data tunggal, ini sama seperti rata-rata ukur ya. Nanti yang membedakannya cuma nanti ada persentasenya saja nanti bedanya ya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Kalau saya kecepatan kasih tahu ya. Oke. Itu untuk yang apa namanya rata-rata, kita ke median ya, simbolnya MD bukan ME ya. Nanti kenapa tidak pakai ME? Takutnya sama dengan min ya. Jadi makanya digunakan MD ya. Kan min kan ME juga min ya, median ya. Makanya digunakan MD ya. Nah, MD ini kita tahu, sudah tahu ya. Kalau median itu pasti nilai tengah ya. Nilai tengah dari kumpulan data dengan syarat datanya sudah diurutkan ya. Entah dari terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya terbesar sampai terkecil. Nah, untuk menentukan median, nilai tengahnya, maka kita cari dulu posisinya. Posisi mediannya di mana, baru kita cari nilai. Jadi, langkahnya itu yang pertama kita mengurutkan data, yang kedua kita cari posisi mediannya atau letak median, yang ketiga baru mencari nilainya. Nah, kebanyakan salahnya itu untuk mengurutkan data sudah oke ya. Ketika mencari nilai min, dia menggunakan mediannya nih, apa posisi median, bukan nilai min sesungguhnya. Ya, jadi dari posisi atau letak median itu langsung dicari, oh berarti mediannya 5. Padahal datanya itu puluhan, kan itu nggak sinkron. Ya.
Oke, saya ke langsung datanya ya. Nah, untuk rumusnya ya ini median sama dengan setengah buka kurung N plus 1, bukan setengah kali N plus 1. Ya, kayak di makalah yang kelompok 2 tadi ya. Jadi pertanyaan dari Aprilita tadi ya. Jadi bukan setengah kali N, tapi setengah dikali N plus 1. Kalian jumlahkan dulu N plus 1 yang ada di dalam kurung, kemudian kalian kalikan dengan setengah. Bukan dikalikan setengah N dulu, baru ditambah 1. Nanti hasilnya beda. Ya, oke. Seperti itu. Nah, datanya sama seperti yang contoh sebelumnya. Kita akan cari mediannya, ya. Maka kita akan mengurutkan datanya dulu. Kalau yang ini kan belum berurutan. Nih, kan belum berurutan. Maka kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai terbesar, atau terbesar dulu sampai terkecil boleh. Ya. Jadi mulai dari 1, jenis B itu ada 1, jenis H itu juga ada 1. Maka kita urutkan 1, 1, 2, 2, dan seterusnya sampai nilainya ke E. Ya. Nah, sudah kita urutkan. Langkah kedua kita cari letaknya. Posisi median itu ada di mana sih? Ya. Nah, kemudian kita cari posisi mediannya, berarti rumusnya setengah dikali N plus 1. Ya. Kemudian kita cari dulu N-nya itu berapa. Banyaknya data tadi A sampai I. Ada 9. Ya. Jadi 9 ditambah 1, berarti ini kan ganjil ya. Ngambilnya dari sini, ada 9. Jadi nggak masalah sebenarnya dia mau ganjil atau genap. Nanti prosesnya tetap sama. Ya. Nah, untuk yang ganjil ini ya, 9 ditambah 1, 10. Maka dia akan menghasilkan genap seperti itu. Kalau dia ganjil pasti letaknya genap. Ya. Jadi 9 tambah 1 itu 10, kemudian dibagi 2. Ya, hasilnya nanti posisinya ke-5. Ya. Bukan nilai mediannya. Kebetulan nilainya di sini rentangnya itu dari puluhan, 1 sampai 10, bukan 10 ke atas. Jadi bisa saja kalian itu keliru 5 karena ada nilai 5 berarti mediannya 5, bukan. Ini posisinya baru. Ya. Baru posisinya yang 5. Median letak mediannya median ke-5, letak ke-5. Berarti kita urutkan dari yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Posisi yang ke-5 itu yang ini. Yang mana ini? Ya. Nah, bisa jadi antara C, D, sama I. Ya. Karena kebetulan di sini nggak disimbolkan yang mana ya, posisinya yang mana. Nah, letak ke-5 berarti yang di situ. Ya. Berarti yang 2. Yang mempunyai jumlah gastropoda 2. Nah, yang mempunyai jumlah gastropoda 2 jenis apa saja? Jenis C, D, I. Jadi kalau ada misalnya pilihan ganda, ya bisa jadi jawabannya C, D, atau I. Ya. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk modus, ya. Oke, untuk modus sudah tahu juga, ya. Modus itu nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi, bukan mempunyai frekuensi lebih dari 1. Ya, kalau mempunyai frekuensi lebih dari 1, misalkan frekuensinya ada 2, ada 3, ada 4, berarti modus semua enggak. Tapi yang mempunyai frekuensi tertinggi dari data yang telah diurutkan. Ya, simbol modus itu MO. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai modus ini, ya, cara yang sering digunakan dan sederhana, ya, kita dengan menentukan nilainya dari frekuensi yang tertinggi saja, ya, tidak menggunakan rumus. Kalau untuk data tunggal kan, langsung saja kita lihat frekuensi terbanyak itulah yang menjadi modusnya. Sedangkan kalau untuk data kelompok juga bisa seperti itu. Ya, cuma karena dia bentuknya nanti tabel distribusi frekuensi yang mempunyai interval, kita nggak tahu yang mana modusnya. Nilai mana yang menjadi modus. Karena frekuensi terbanyak misalnya ya,
rentang 60 sampai 65 itu rentangnya misalnya 70. Dari yang lain itu terbanyak. Kelas modusnya pasti yang itu kan? Antara 60 sampai 65. Nah, tapi kita nggak tahu nilai modus yang sesungguhnya itu kita nggak tahu antara 60, 61 sampai 65 itu yang mana. Karena datanya sudah dalam bentuk interval. Makanya dicari pakai rumus nanti. Beda rumusnya dengan yang tunggal. Nah, ya. Jadi sebaran data itu nggak harus mempunyai modus. Ya. Bisa nggak punya modus, bisa mempunyai modusnya lebih dari satu, ya kalau banyak yang mempunyai frekuensinya sama, ya seperti itu. Yang tidak punya modus yang seperti apa? Frekuensinya sama semua, itu nggak akan punya modus, ya seperti itu. Atau bisa dikatakan modus semua, seperti itu, ya. Tapi biasanya kan frekuensinya tertinggi. Kalau frekuensinya sama, otomatis dia bukan modus. Frekuensi tertinggi, kalau frekuensinya sama berarti dia bukan modus. Ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang modus ya. Nah, setelah diurutkan tadi ya 1, 2, 2 dan seterusnya ya. Ternyata modus yang dari jumlah gastropoda yaitu yang 2. Karena muncul 3 kali. Kenapa yang enggak yang 10? Karena jumlah gastropodanya ada 10. Lihat yang ditanya modus data jumlah gastropoda. Bukannya jenis misalnya modus dari gastropodanya, bukan, tapi jumlahnya. Jadi yang kita lihat itu jumlahnya tapi muncul berapa kali. Ya. Jadi nanti bergantung pada soalnya ya, jangan terkecoh sama soal. Ya. Oke. Untuk yang data tunggal seperti itu ya, nanti kalau ada yang tanya boleh langsung atau nanti di akhirnya ya. Nah, kemudian untuk ukuran pemusatan data kelompok ya, itu kita bahas rata-rata kelompok ya. Jadi datanya itu sudah kita kelompokkan dalam distribusi frekuensi yang mempunyai apa namanya interval ya, panjang kelas interval tertentu ya. Nah, kenapa kita harus mengelompokkan dan apa namanya mengurutkan dulu nanti ya, karena setelah dibentuk dalam distribusi kelompok, distribusi frekuensi, maka data dalam kelompok itu akan bercampur ya, akan hilang ya. Kenapa seperti itu? Karena dia pakai interval. Kalau yang tunggal jelas datanya yang ditulis itulah datanya. Kalau untuk yang kelompok itu akan bercampur dengan kelasnya, maksudnya seperti ini. Kita punya data misalnya, banyak ya, misalnya saya ambil sedikit saja yang dari bagian banyak tadi, misalkan nilainya antara 40, 41, 43, 45, kemudian 48, kan loncat-loncat tuh misalnya ya. Nah, sedangkan di dalam interval itu harus sesuai. Misalnya datanya tadi 40 sampai 48. Ya, 40 sampai 48 berarti ada data yang tidak ada di situ kan? Ada yang kosong kan? Misalnya 42-nya nggak ada. 45-nya nggak ada, tapi ditulis 40 sampai 48 kan? Paham nggak? Nah, itu bercampur ya. Itu bercampur, sudah nggak asli lagi datanya. Kita nggak tahu data yang mana yang ada, data yang mana nggak punya frekuensi. Ya, itu maksudnya ya. Nah, oleh karena itu ya, untuk perhitungan min kelompok kita ambil titik tengahnya, itu alasannya. Kenapa menggunakan titik tengah? Sedangkan kalau yang tunggal tadi langsung menggunakan data saja, kita kalikan frekuensi kali data, nilai datanya. Kenapa kalau untuk yang kelompok kita menggunakan nilai titik tengah? Ya, seperti itu. Nah, untuk titik tengah itu ya, rumusnya kita sama seperti kalian menentukan median. Ya. Jadi, batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Ya, itu mewakili setiap kelas intervalnya. Diambil titik tengah. Misalkan tadi 40, batas bawahnya, batas atasnya 48, berarti 40 kita tambah dengan 48 dibagi 2, itu titik tengahnya. Ya. Jadi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
ya. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kita akan menghindari kemungkinan data dalam setiap interval itu untuk kalau kita ambil kan nilainya nanti akan besar atau lebih kecil, maka kita ambil tengah-tengahnya. Tahu nggak? Misalkan kita mau perkalian yang ujung batas bawahnya, nanti nilainya terlalu kecil. Kemudian kalau kita ambil yang batas atas, nanti nilainya terlalu besar. Makanya untuk mewakili setiap interval, kita ambil nilai tengah-tengahnya. Seperti itu. Ya. Karena membagi dua nilai. Ya. Bisa saja datanya kita ambil misalnya perhitungannya batas bawah. Ternyata nilainya yang punya frekuensi itu lebih banyak ke batas atas. Berarti ketika kita menghitung yang menggunakan batas bawah, maka nanti nilainya itu enggak tidak mewakili kelas tersebut. Makanya diambil tengah-tengah. Ya. Kalau misalnya datanya yang batas bawahnya itu misalnya ada 2, di batas atasnya ada 3, kita ambil tengah-tengah, itu masih bisa mendekati nilainya. Nilai kelasnya, ya. Seperti itu. Oke, ini untuk rumusnya. X bar itu sama dengan sigma TI dikali FI. Ya. Bisa juga kalian pakai C, CI, atau pakai XI, boleh, simbol. Ya, XI boleh, TI boleh, CI boleh, terserah. Ya. Jadi X bar sama dengan sigma perkalian antara TI kali FI dibagi sigma FI. Ya. Di mana TI-nya itu titik tengah, nilai titik tengah, ya. Jadi kalau rumus yang di makalah kelompok tadi itu XI boleh, nggak jadi masalah, ya simbolnya. Asal nanti keterangannya penggunaannya nanti sama, ya. Oke. Nah, ini contohnya, ya. Dari nilai ujian MK Statistika kelas PGMI 2018 itu diikuti 70 mahasiswa. Kita nyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, kita akan menghitung rata-rata nilai statistikanya. Ya, ini intervalnya, nilai kelasnya, dan frekuensinya seperti ini. Ya. Oke. Nah, langkah pertama, kita buat tabel dulu, ya, untuk memudahkan kita melakukan perhitungan. Ya. Nah, kita butuh tabel bantuan, itu tabel titik tengah. Sama jumlah dari perkalian TI kali FI. Ya. Yang tadi kan cuma ada 2 tabelnya kan? 2 baris kan cuman. Nah, jadi kita tambahkan nanti 2 baris lagi. Nilai interval ya antara 60 sampai 64. Titik tengahnya berapa? Frekuensinya 2, kemudian kita kalikan titik tengah kali FI-nya. Ya. Tadi rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, itulah titik tengahnya. Berarti kita jumlahkan antara 60 ditambah 64 dibagi 2. Itu titik tengah untuk kelas, ya itu titik, batas kelas pertama ya, untuk titik tengah kelas pertama. Kemudian frekuensinya 2. Setelah dapat nanti titik tengahnya, kita tinggal kalikan saja. Titik tengah yang ini tadi kita kalikan 2, hasilnya berapa. Ya. Sekalian menjawab pertanyaan Versha ya. Oke. Ini prosesnya. Nih rumusnya ya. Setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Kemudian kita hitung nilai TI dikali FI. Ya. Setelah dapat semua titik tengahnya, kemudian kita kalikan dengan frekuensi, hasilnya ini sesuai dengan kelasnya masing-masing. Ya. Nanti hasilnya kita jumlahkan, ya. Jadi kelasnya 5, kemudian frekuensinya ada 70. Nah, setelah dapat ini kan tinggal kita bagi. Nah, untuk kelas pertama 60 sampai 64 ya. Frekuensinya 2 ya, frekuensi kumulatifnya juga 2. Kemudian untuk 65 sampai 69 frekuensinya 6, berarti frekuensi kumulatifnya kita jumlahkan dengan kelas sebelumnya. 8. 70 sampai 74 berarti kita
untuk kumulatifnya kita tambahkan yang sebelumnya juga. 15 tambah 6 tambah 2 dan seterusnya sampai kelas terakhir 90 sampai 94. Ya. Oke. Saya lanjut. Oke. Nah, kemudian kita cari interval yang mengandung unsur median ya dengan rumus setengah dikali n. Nah, n-nya tadi banyaknya data. Banyaknya data tadi kita lihat dari frekuensi ya. Frekuensi biasa 70. Jadi setengah dari 70 itu 35. Ya. Jadi misalkan kita urutkan ya datanya tadi data berkelompok ya. Ternyata datanya itu ada 70. Nilai tengahnya berarti tengah-tengahnya kan? Berarti 35. Ya. Nah, untuk yang 35 kita lihat tabel sebelumnya. Nih, ya. Untuk yang 35 di mana kayak yang 35? Kita lihat dari sini. 28, 23 nggak mungkin di sini kan? Nah, di sinilah dia. Frekuensi 35 tuh ada di sini. Nggak mungkin di sini karena kurang. 23. Kalau 43 itu pasti mencakup 35 kan? Paham? Paham ya? Nah, Iya, Bu. jadi kelas mediannya itu di sini. Di kelas 1, 2, 3, 4. Di kelas 4 dengan interval 75 sampai 79 dengan frekuensi 20. Ya? Oke. Saya lanjut. Ya. Nah, untuk frekuensi kumulatif tadi 43 ya. Kemudian, nah ini penjelasannya tadi ya. Kenapa nggak di 23 tadi frekuensinya? Karena nggak masuk 35. Kalau 43 dia masuk. Nah, jadi tepi bawah kelasnya, nah yang diambil tepi bawah kelas, bukan batas bawah kelas. Ya, tepi bawah kelas ya, yang tadi, kelas yang tadi. Nah, kan kelas yang ini nih, 75 sampai 79. Batas bawahnya berapa? 75 kan? Nah, Iya, kita pakai tepi bawahnya. Tepi bawah kelas yang ini berarti 75 dikurang 0,5. Kalau dia tepi atas, ya, kalau tepi atas ditambah 0,5. Ya, seperti itu. Jadi 75 dikurang 0,5, 74,5. Nah, interval kelas ya, panjang interval kelas C atau P tadi rumusnya diperoleh dengan panjang kelas itu intervalnya ini 60 sampai 64 itu berapa panjang kelasnya? Panjang interval kelasnya. Kemarin 64 dikurang 60 itu 4. Berarti kita tambah 1, 5. Atau biar nggak mudah ditambah 1 dikurang 1 yang kemarin yang Ibu kasih clue tadi, kalian langsung membandingkannya dengan masing-masing batas bawah atau batas atas yang tertentu. Ya, maksudnya seperti ini. 65 dikurang 60. 5 kan? Nah, jadi nggak perlu lagi kalian tambah 1 kurang 1. Atau pakai yang batas atas, 69 dikurang 64. 5 juga kan? Iya, Bu. Nah, langsung seperti itu. Kalau nggak mau tambah 1 kurang 1 seperti itu. Ya, jadi panjang kelas intervalnya 5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berapa? Kelas mediannya tadi yang mana? Yang ini kan, 75 sampai 79 kan? Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya 3. 23. Ya. 23. Oke, kita lanjut. Nah, setelah dapat semua unsur yang kita inginkan dalam rumus ini, tinggal kita masukkan, substitusikan saja nilainya. Nah, untuk frekuensi kelas median kan 20 tadi. 75 sampai 79 frekuensinya 20. Ya, tinggal kalian masukkan saja. Yang penting unsur-unsur tadi sudah kalian cari. Ya, kita proses, kemudian nanti hasilnya 77,5. Mirip ya hasilnya dengan min kan? Tadi 77, berapa min kan? Nah, mirip dengan median. Jadi mau menggunakan min, median, modus, kalau kita bicara tentang pemusatan data itu akan sama. Biasanya. Kalau dia berdistribusi normal. Ya. Saya lanjutkan. Nah, untuk modus data berkelompok.
sama dengan median, ya. Simbolnya tadi MO, sama dengan tepi bawah, kita ganti T saja ya, biar kalian nggak keliru ya nanti ya. Tepi bawah kelas, tepi bawah kelas ditambah, kalau mau ganti P aja boleh, panjang kelas interval, boleh. Ya. Ini C saya buat count ya, jadi P saja ganti nggak apa-apa. Panjang kelas interval, buka kurung frekuensi sebelum dan dibagi frekuensi sebelum ditambah sesudah kelas modus. Selisih ya, selisih. Atau pakai D juga boleh, D1 dibagi D1 tambah D2 boleh. Jadi berbagai macam buku simbolnya beda-beda ya. Jadi kalau F1 ini selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelum. Kalau F2 itu selisih frekuensi modus sesudah kelas modusnya tadi ya. Oke, kita contoh dulu. Nih. Ya, soalnya sama ya. Nah. Jadi kita buat dulu, cari dulu kelas modusnya. Kalau tadi kita cari kelas median. Kelas median berarti nilai tengahnya kita cari dari banyak frekuensi. Kalau modus kan gampang ya carinya. Lihatlah frekuensi tertinggi. Oke, kita lihat dulu frekuensi tertinggi. Frekuensi tertinggi di sini yang mana? 20 ya. 20. Ini sama ya kelasnya dengan median tadi berarti 75 sampai 79. Oke. Langkah selanjutnya tepi bawah kelas. Karena kelasnya tadi sama 75 sampai 79, tepi bawahnya 75 dikurang 0,5. Jadi 74,5. Panjang kelasnya ya, karena datanya sama 5 ya. Caranya tadi kita bandingkan batas bawah kelas pertama dengan kelas 1 atau batas atas kelas 1, kelas 2, kelas 1 atau yang lainnya ya. Kemudian frekuensi sebelum kelas median, kita lihat selisihnya. Selisih frekuensi kelas median. Tadi frekuensi kelas median, kelas modus itu 20 ya. Kelas modus 20, kita lihat yang sebelumnya itu berapa. Yang di atas itu yang sebelum. Kelas modus ini 20, sebelum kelas modus ada 15 kan frekuensinya. Sesudah ada 16. ya. Oke. Nah, kita selisihkan, kita kurangkan 20 kurang 15 itu 5, 20 kurang 16 itu 4. Ya. Sudah dapat unsur-unsur yang dibutuhkan, kita substitusikan semua nilainya, maka akan kita peroleh hasilnya 77,278. Mirip kan dengan yang tadi min median modul, min median sebelumnya tadi 77 juga. Oke. Saya lanjutkan. Nah, hubungan antara ukuran pemusatan ya, kita kesini. Nah, sebenarnya ini nanti bagian dari kelompok selanjutnya ya, tapi kita bahas saja karena mereka banyak ya yang dibahas ya. Nah, untuk X bar rata-rata sama dengan median sama dengan modus ya. Jadi kita letakkan dulu mediannya. Median di tengah-tengah kan, misalkan banyak data di sini tadi. Kemudian sebentar ya. Lanjut. Oke. Nah, mediannya kita letakkan tengah-tengah karena mediannya rata-rata sama modus sama dengan median, maka letaknya semuanya di tengah-tengah. Ya. Nah, maka bentuk kurva yang terbentuk ya itu akan berupa kurva seperti ini. Nah, inilah yang namanya disebut distribusi normal. Distribusi normal terjadi ketika ya rata-rata, median, dan modus itu punya nilai yang sama atau semuanya terkumpul pada satu titik. Ya, itu yang disebut distribusi normal. Ya.
Selanjutnya, nah, untuk yang median lebih dari rata-rata dan median kurang dari modus, ya, kita letakkan dulu mediannya, karena median itu titik tengahnya. Kita letakkan di tengah-tengah median, ternyata rata-rata ini kurang dari median. Kalau kurang dari median berarti letaknya di sebelah kiri dari median. Ya. Semakin ke kiri kan semakin kecil kan nilainya menuju 0. Semakin ke kanan kalau kurva itu kan semakin besar nilainya. Nah, sedangkan modus itu lebih besar dari median, maka letaknya di sebelah kanan dari median. Letaknya di sini. Ya. Nah, karena datanya itu nanti mencengnya lebih ke kiri, lihat kurvanya. Ya. Nah, dia ke kiri, puncaknya di modus, ya, modusnya yang lebih besar dari median, ya, modus yang paling tertinggi berarti. Maka kurvanya bentuknya seperti ini. Kita lihat daerah yang lebih banyak itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Kiri. Sebelah kiri. Nah, kalau dia semakin ke kiri, maka mencengnya semakin ke kiri. Makanya disebut kemencengannya negatif. Oh. Ya. Jadi ada namanya skewness, ya. Skewness negatif. Nah, selanjutnya, ya, yang ketiga, ketika mediannya lebih dari modus dan mediannya kurang dari rata-rata, maka kita tentukan dulu mediannya letaknya di tengah-tengah, ya. Kemudian mau kita letakkan modus, ya. Modus ini kurang dari median. Modus ini kurang dari median berarti letaknya di sebelah kiri median, ya. Berarti letaknya di sini. Kenapa modus ini letaknya bentuknya selalu besar? Karena modus adalah frekuensi yang tertinggi, kan? Nah, makanya dia jadi puncaknya. Yang menjadi puncak itu modusnya, bukan titik tengahnya, ya. Nah, kemudian rata-ratanya lebih dari median, berarti letaknya di sebelah kanan. Ya, kemudian kita gambar, ya. Nah, bentuknya ke kanan. Kalau kita sebut ekor, berarti ekornya ini lebih menceng ke kanan. Ya, kalau ke kanan berarti dia positif. Berarti sekuensnya positif. Kemencengan mencengnya ke kanan. Maka nanti dia nilainya positif. Nah, untuk dikatakan distribusi normal atau enggak? Enggak. Kalau distribusi normal dia terkumpul pada satu titik. Makanya kita perlu mengadakan uji kenormalitasan, ya. Oke. Oke. Nah, ini untuk ini saja pengayaan, ya. Ini untuk data tunggal, ya. Ini untuk data kelompoknya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Bu. Ya. Untuk yang hubungan median dan mode dari kurva itu, yang sumbu X sama Y itu dari mana, Bu? Siapa ini namanya nih? Iya. Kamu Anissa? Menentukan sumbu Iya, X Bu. sama Y. Iya. Kurvanya yang garis vertikal sama horizontal kan sumbu Y-nya misal ke frekuensi. Nah, kalau untuk yang sumbu X-nya yang vertikal itu apa? Iya, sama seperti misalnya tadi nilainya. Misalnya interval nilai antara nilai tadi, yang tengahnya saja Ibu ingat ya, antara 75 sampai 79, titik tengahnya ya. Nah, nanti modus itu biasanya nanti berada di situ. Tadi frekuensi yang ke berapa? Frekuensinya 20 kan, nah berarti modusnya di situ. Kalau sudah seperti itu, boleh kalian letakkan di situ. Karena tadi semua nilainya sama, kebetulan 77 semua, maka dia nanti terpusat pada 77. Nilainya terpusat pada 77, nanti nilainya, maka distribusinya pasti normal.
Gambarnya sama seperti kalian mau menggambar kurva sumbu X, sumbu Y. Tinggal kalian hubungkan saja. Kalau tadi kan langsung secara gambaran secara umum saja sih. Jadi intervalnya nggak kelihatan. Ya. Iya, Bu. Nanti kalau untuk menentukan kemencengan, keruncingan itu sebenarnya ada rumusnya. Yaitu melalui gambar. Kalau melalui gambar bisa, ya, nanti bisa menentukan secara menggunakan rumus. Ya. Nggak ada ya. Ya, oke. Kalau nggak ada, Ibu cukupkan pertemuan ke berapa ini? Keempat ya. Pertemuan keempat kita hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih ya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu N ya ini ya. Iya, Bu.